Sama seperti kata-kata, buka jalan. Di Doni Wuhen keluar. Tepat di luar, orang kuat terakhir di depan Liu juga ditinju olehnya. Merosot ke tanah. Segera setelah Liu berbalik, matanya yang tajam menyapu puluhan preman yang tertinggal di belakangnya, tetapi sekarang mereka tampaknya tidak memiliki keberanian untuk bergegas mengayunkan pisau ke Liu. Liu memandang mereka. Dengan cibiran mengejek di sudut mulutnya, "Yah, kamu berbaring dan aku tidak akan melakukan apa-apa, bagaimana?" Plop. Pisaunya terlempar, dan jatuh dengan sendirinya. Bahkan ada seorang sobat yang berteriak keras, "Ya Tuhan! Itu memukul kepalaku, sakit. Anjing!" Doni Wuhen di lantai dua hendak muntah, dia menoleh dan memelototinya dan berteriak, "Mark Liu Sun, ini adalah preman keluarga Sun Starmu, lihat betapa pengecutnya mereka." Kentut. Sun Liu berteriak, "Orang-orang keluarga Sun Star kita sudah kelelahan. Ini adalah orang-orang di bawah bos Sililen. Berdebah. Tidak peduli siapa mereka, kita tidak punya siapa-siapa sekarang. Bagaimana kita bermain?" Doni Wuhen terkesiap, bertanya. Mendengus. Wajah Liu Sun suram, dan dia menunjuk ke kakinya, "Di lantai pertama, saya masih memiliki beberapa orang kepercayaan, dan kami memiliki kartu truf di tangan kami, jadi kami akan bertarung dengannya." "Oke, kalau begitu kita akan bertarung. Bersamanya." Doni Wuhen juga tahu tidak ada jalan keluar baginya, jadi kekuatan kejam muncul dari lubuk hatinya. Tetapi pada saat ini, Liu benar-benar berjalan di bawah ruang karaoke tempat keduanya berada, dan melihat ke atas. Pada saat ini, baik Mark Liu Sun dan Doni Wuhen merasakan hawa dingin naik dari lubuk jiwa mereka. Masuk akal bahwa tidak mungkin bagi Liu untuk melihat kedua orang ini, karena jendela di lantai dua digantung dengan kaca gelap, dan Anda dapat melihat bagian luar dari dalam, tetapi Anda tidak pernah dapat melihat bagian dalam dari luar. Tapi Sun Liu dan Doni Wuhen hanya merasa seperti sedang melihat Liu, dan sepertinya mereka berdua juga melihat sentuhan penghinaan di mata Liu. Hanya saling memandang sejenak, keduanya menarik pandangan mereka pada saat yang sama, yang membuat hati mereka terasa sedikit lebih santai. "Ayo, hal-hal telah berkembang ke titik ini, dan dia harus dibunuh. Bunuh dia." Kedua penjahat, masing-masing bersorak untuk diri mereka sendiri, berbalik dan berjalan ke bawah. Ketika Sun Lou dan Doni Wuhen turun ke lantai dua, kebetulan pintu masuk utama ruang karaoke kecil di lantai dua ditendang oleh Liu dari luar. Di lobi aula karaoke kecil ini, ada 5 pria kuat. Di tengah 5 orang, ada kursi, dan Jaki diikat ke kursi, seperti cara Raja Hantu dan Irene mengikat Andilu. Yang paling menyedihkan adalah mulut kecil Jaki disegel oleh kapsul, dan ada air mata di wajahnya, jelas dia menangis karena ketakutan, belum lagi betapa menyedihkannya. Namun, ketika Jaki melihat Liu menendang pintu dan masuk dari luar, matanya yang besar langsung melebar ke batas, dan siapapun bisa melihat kejutan, harapan, dan kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya. Dan pada saat ini, Liu juga merentangkan tangannya dan berkata dengan sangat mencolok, "Jaki, apakah Anda merasa bahwa saya adalah pahlawan yang tak tertandingi yang datang dari awan keberuntungan yang berwarna-warni?" "Ya, saudara Liu ada di sini untuk membawa Anda kembali ke sekolah." Desir. Namun, 5 pria kuat yang mengelilingi Jaki mengeluarkan pistol dari pinggang mereka pada saat yang bersamaan. 5 moncong gelap menunjuk Liu, membuat suasana tiba-tiba tertekan. Tidak, itu 6 moncong hitam, karena Sun Liu, yang baru saja turun ke lantai pertama, juga memegang pistol. Tuan muda Sun saat ini memiliki ekspresi suram di wajahnya dan terlihat sangat ganas. "Liu, kamu benar-benar pandai bertarung. Saya telah menyiapkan lebih dari 500 orang untuk Anda. Saya telah cukup memperhatikan Anda, tetapi saya tidak berharap Anda melewati jalan-jalan." "Sudah. Dekat," dia mengertakkan gigi dan berkata, "tapi jadi apa? Jaki ada di tanganku, kita masih punya 6 senjata di sini, dan hari ini aku akan membawamu." "Haha. Liu, bukankah kamu sangat gila dan licik?" Doni Wuhen juga muncul, wajahnya penuh keputusasaan, "Menghancurkan wajahku dengan buku dan menggulung bungaku dengan mobil, kamu apa yang terjadi padaku? Haha, apakah kamu menyesalinya? Kamu berlutut dan memohon padaku. Bodoh." Liu memarahi tanpa basa-basi, "Tolong. Otakmu. Apakah kamu bangga sekarang? Jangan menangis sebentar, atau aku akan menghajarmu. Anjing." Doni Wuhen menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan marah, "Aku menangis, aku idiot. Liu, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Liu Sun, tembak dia, bunuh dia, tunggu apa lagi?" Sebuah tamparan di wajah langsung menekan suara Doni Wuhen, bukan tembakan Liu, tapi Sun Liu. "Kamu." Doni Wuhen ditarik 3 langkah, seluruh orang langsung terpana, dan dia tertegun selama 3 detik sebelum dia berkata, "Mengapa memukulku? Karena kamu sangat sombong. Sekarang, aku bisa bekerja sama bersamamu karena kamu lemah dan aku bisa menjadi pemimpin, tetapi kamu terus meneriakiku dan berbicara kepadaku dengan nada memerintah, apakah kamu pikir kamu mencari hasil imbang?" Sun Liu dingin. "Kamu. Hahaha." Liu tersenyum bahagia saat ini, "Aku tidak takut pada musuh seperti dewa, tapi aku takut pada rekan satu tim seperti babi. Kalian berdua rekan satu tim babi bersama, aku benar-benar tidak memiliki tekanan sedikit pun. Kamu salah. Setelah melihat kemampuanmu untuk melewati jalanan, aku memutuskan bahwa aku harus membunuhmu hari ini." Sun Liu memang generasi kedua orang kulit hitam. Pada saat ini, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tembakan terdengar sangat tiba-tiba, dan di aula yang remang-remang, api yang menyilaukan meledak ketika senjata dikeluarkan. Namun, segera setelah Sun Liu menarik pelatuknya, Liu bergerak 2 meter ke samping, dan pada saat yang sama, tangan kanannya tiba-tiba berayun, dan cahaya perak meledak. Bang bang bang. Segera setelah itu, 5 orang lainnya juga menembak, dan peluru berhamburan ke arah Liu di ruang terbatas di lobi, membentuk jaring daya tembak yang kedap udara. Tapi Liu sepertinya sudah mengantisipasinya sejak lama, dia bersandar ke belakang dan mundur tepat di luar pintu masuk utama, seperti pita berbentuk manusia yang menghilang.
Peluru membuat lubang peluru di pintu yang rusak dan di dinding. Klik. Ketika tembakan berhenti, jendela di sebelah kiri tiba-tiba pecah, wajah tampan Liu dengan senyum muncul di luar jendela, dan dua lampu perak keluar dari tangannya. Bang bang bang. Kemudian tembakan terdengar lagi, dan peluru menyelubungi Liu di luar jendela lagi. Pada saat ini, hal yang paling gugup adalah Donnie Wuhen. Generasi kedua yang kaya ini memang tidak pintar, tetapi dia tidak bodoh. Pada saat ini, dia menemukan masalah yang sangat menakutkan. Ketika Sun Liu dan anak buahnya menembak pada ronde pertama, suara tembakan sangat padat, tetapi tembakan ronde kedua tampaknya lebih sedikit. Segera setelah itu, Liu muncul di depan pintu lagi, dan dua lampu dingin terbang keluar dari tangannya. Ledakan. Kemudian terdengar suara tembakan lagi. Tetapi tembakan peluru ketiga ini hampir hanya ditembakkan dari satu atau dua moncong, atau mungkin ditembakkan dari pistol, tetapi hanya dua tembakan yang dilepaskan. Hal yang paling menakutkan adalah kali ini Liu benar-benar bergegas ke lobi atas inisiatifnya sendiri. Dia berputar seperti gasing berputar 3 kali, dan bergerak langsung ke bar di sisi kanan pintu. Tampaknya cahaya dingin lain datang dari Liu dalam proses menembak. Berdebar. Ketika Liu berhenti, tubuh Sun Liu bergetar dan jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Donnie Wuhen sangat ketakutan sehingga dia mundur 4 atau 5 langkah. Namun, ini baru permulaan, dan 5 pria bersenjata lainnya juga jatuh ke tanah satu demi satu. Donnie Wuhen belum pernah melihat bagaimana mereka dipukul, dan bahkan tidak ada sedikit pun luka pada orang-orang ini, tetapi orang-orang ini jatuh, dan bahkan tampak mati tanpa reaksi sedikit pun. Apa yang terjadi di sini? Donnie Wuhen berteriak keras seolah-olah dia telah melihat hantu saat ini, dan dia tidak tahu apakah dia bertanya pada Liu atau dirinya sendiri. Liu memandang Donnie Wuhen yang ketakutan, masih tersenyum, dan mengeluarkan sebotol anggur merah dan 2 gelas dari bar. Ledakan. Suara Liu membuka gabus anggur merah juga mengejutkan Donnie Wuhen lagi. Mahasiswa Donnie, bagaimana perasaanmu sekarang? Liu bertanya sambil menuangkan anggur. Aku. Donnie Wuhen terus melangkah mundur, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Liu. Dengan 2 gelas anggur merah di satu tangan, Liu berjalan ke Jaki. Setelah membantu teman sekelas Jaki untuk melepaskan pita itu, dia langsung menyerahkan segelas anggur merah. Ayo, minum, dan tenanglah. Jaki benar-benar terkejut saat ini. Tidak ada rasa takut, dan bahkan melihat Liu, senyum penuh pengertian muncul di wajahnya. Saudara Liu, terima kasih. Setelah mengambil gelas anggur, cahaya merah terbang di Peng. Wajah cantik Jaki, menunjukkan sedikit ekspresi malu-malu. Kapan? Liu berinisiatif mendentingkan gelas dengan Jaki. Jangan malu-malu, minumlah. Jaki menanggapi dengan patuh, dan keduanya menyesap di depan Donnie Wuhen. Semakin gagah Liu berperilaku, semakin tertekan Donnie Wuhen, dan bahkan sedikit keberanian terakhir di hatinya benar-benar runtuh. Liu, apa yang kamu inginkan? Kami semua adalah teman sekelas, teman sekelas. Karena kamu tahu bahwa kita adalah teman sekelas, mengapa kamu menculik Jaki? Liu menyela Donnie Wuhen dan bertanya dengan nada menghina, ketika kamu mengikat Jaki, apakah kamu pikir dia adalah teman sekelasmu? Ketika kamu dan Mark Liu Sun mengatur lebih banyak lagi. Dari 500 orang untuk memblokir seluruh jalan dan melambai padaku, apakah kamu pernah berpikir bahwa kita adalah teman sekelas? Donnie Wuhen terdiam ketika ditanya. Liu melanjutkan, baru saja kamu bilang kamu ingin aku berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu juga meminta Sun Liu untuk menembakku. Kamu bilang kamu melakukan hal seperti itu, haruskah aku bersikap lembut padamu? Salah. Sekarang, tolong jangan bunuh saya, di keluarga Donnie saya adalah satu-satunya anak. Bu. Donnie Wuhen berlutut dengan sangat lemah, mengetuk tanah dengan dahinya, dan berkata dengan keras, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, kakak Liu, biarkan aku pergi. Membunuhmu. Liu mengguncang gelas anggur merah di gelas bergoyang lembut, sama menakutkannya dengan darah. Alasan untuk tidak membunuhku, alasannya. Donnie Wuhen berlutut di tanah, berpikir keras, lalu tiba-tiba menyeringai dan menangis. Kakak Liu, aku memikirkannya, kamu bilang kamu ingin aku menangis sekarang, dan sekarang aku menangis. Wow. Apakah menurutmu alasan ini berhasil? Hah? Liu melirik Donnie Wuhen, belum lagi, air mata tuan muda Donnie benar-benar mengalir keluar. Tapi Donnie Wuhen ketakutan. Dia berpikir bahwa Liu tidak puas, jadi dia dengan cepat terus menambahkan lebih banyak uang, saya masih bisa memberi Anda uang, Anda tahu, saya punya 6,9 juta, dan saya akan memberi Anda uang. Itu semua. Bisakah kamu membeli hidupku? Apakah hidupmu Tuan Muda Donnie hanya bernilai 6,9 juta? Liu mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di gelas, dan bertanya dengan nada dingin. Aku adalah aku berharga. Tapi aku hanya punya 6,9 juta. Kata Donnie Wuhen dengan wajah sedih. Liu mengabaikan Donnie Wuhen, tetapi memandang Jaki, apakah Anda memiliki mobile banking? Saya punya. Jaki menjawab secara naluriah tanpa berpikir. Senang memilikinya. Liu mengangkat jarinya dan menunjuk Donnie Wuhen, transfer 6,9 juta ke Jaki, dan anggap itu sebagai kompensasi mental terlebih dahulu. Hah? Jaki dan Donnie Wuhen terkejut pada saat yang sama. Waktu. Suara. Jaki, kamu pantas mendapatkannya, jangan menolak. Liu berbicara kepada Jaki dengan lembut, lalu memalingkan wajahnya dan menunjuk Donnie Wuhen, cepat, transfer uangnya, dan biarkan aku membuang satu kalimat lagi, percayalah. Mengalahkanmu. Berbalik, biarkan aku berbalik. Jadi Donnie Wuhen menyerahkan semua kekayaannya kepada Jaki. Jaki, yang telah melalui banyak hal, tidak tahu bagaimana menolak sekarang, jadi dia hanya bisa membiarkan Liu mengaturnya. Setelah mentransfer uang, Donnie Wuhen merasa jauh lebih santai. Dia berlutut dengan pinggang lurus dan bertanya dengan tulus, kakak Liu, kakak Jaki, bisakah saya pergi? 6,9 juta yuan untuk teman sekelasnya masih sedikit tidak nyaman.
Saudara Liu, bisakah saya pergi? Liu, kakak ipar. Wajah cantik Jiaqi memerah, seperti gelas anggurnya seperti anggur merah, itu sedikit memabukkan tanpa mencicipinya. Haha. Liu tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Doni Wuhen, saya harap Anda dapat mengingat pelajaran hari ini, dan menghargai kesempatan bagi saya untuk membiarkan Anda hidup. Ada banyak orang yang ingin membunuh saya, tetapi sayangnya mereka semua mati. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, generasi kedua yang kaya biasa seperti Anda adalah pilihan terbaik untuk menjadi mahasiswa biasa. Jika ada waktu lain, saya jamin Anda tidak akan melihat matahari keesokan harinya. Iya ya, terima kasih saudara Liu, saya ingat itu, terima kasih saudari Liu, saya berharap Anda memiliki pernikahan yang bahagia selama 100 tahun dan memiliki putra yang berharga lebih awal. Doni Wuhen menangis lagi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Tuan Muda Doni meneteskan air mata. Kebahagiaan selama sisa hidupnya, bahkan dia mengeluarkan kartu VIP lain dari sakunya dan menyerahkannya kepada Liu. Saudara, ini adalah kartu VIP Green Apple Love Hotel. Anda dapat tinggal di kamar presiden selama hanya 500 yuan untuk satu malam. Anda dapat beristirahat dengan baik di malam hari. Of. Jiaqi baru saja menyesap anggur merah, tetapi semuanya keluar. Namun, Liu tersenyum dan menepuk bahu Doni. Wuhen, nak, ini sangat bagus, ayo pergi. Saudara Liu, kami. Jiaqi sudah cukup merah saat ini, dia berkata dengan lemah kami, saya benar-benar berterima kasih banyak, saya merasa sangat aman dan bahagia dengan Anda di sisi saya, tapi sekarang. Saya mengerti. Liu mengangkat tangannya dan menggaruk hidung kecil Jiaqi, dan berkata dengan lembut, kamu bodoh, saudara Liu tidak akan mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Dan kamu dapat yakin, Doni Wuhen Hal, dia pasti tidak akan memanggil polisi, atau bahkan bersaksi melawan kita. Aku. Jiaqi hampir berkata pada saat tertentu, pada kenyataannya, orang tidak bermaksud seperti itu, tetapi bagaimanapun juga, dia terlalu malu untuk mengatakannya. Liu meraih tangan kecil Jiaqi, berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, Jiaqi jelas merasakan kehangatan yang datang dari tangan besar Liu, yang membuatnya merasa hangat di hatinya. Baru saja ditarik oleh Liu dan berjalan. Di belakang saudara Liu, Jiaqi merasa sangat senang. Tetapi ketika mereka berdua berjalan ke pintu, Liu tiba-tiba berhenti dan berkata dengan nada yang sangat serius, Jiaqi, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja, saudara Liu adalah orang yang paling saya percayai. Jiaqi menjawab tanpa ragu-ragu. Percayalah. Kata ini terlalu berharga. Liu berbalik dan menatap mata Jiaqi dan berkata, masalahnya belum selesai, kita mungkin menghadapi serangan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya ketika kita keluar dari pelanggaran ini. Jiaqi, kamu bagaimanapun, dia adalah mahasiswi biasa, aku benar-benar tidak ingin melihatmu menghadapi hal seperti itu, tapi... Mendengar ini, hati Jiaqi sebenarnya tenang, mungkinkah karena Liu ada di sampingnya? Samping. Liu melanjutkan, kamu bilang kamu percaya saudara Liu, lalu dengarkan aku. Saudara Liu akan membuatmu tetap aman, oke. Oke. Jiaqi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Percayalah, ikuti saja Brother Liu. Liu berbalik lagi dan berkata, semua yang Anda lihat adalah mimpi, jangan beritahu siapapun di masa depan, jangan tanya tentang Brother Liu, pahami, apakah itu? Kalau begitu ayo pergi. Liu berkata untuk pergi, tetapi dia mengambil sebotol anggur merah di bar dan membuangnya. Ledakan. Di udara Sililen, tembakan tajam tiba-tiba terdengar, botol anggur merah pecah di udara, dan sepotong besar anggur merah terciprat. Segera setelah itu, Liu juga bergegas keluar, dan pada saat ini, Liu mengeluarkan pistol hitam entah dari mana. Pistol ini memiliki panjang 29 cm. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan untaian huruf Inggris yang indah terukir di pistol itu. Jika ada orang di dunia bawah tanah barat di sini, melihat pistol ini, mereka akan terkejut sampai-sampai otak mereka gatal. Karena senjata ini adalah pistol yang dirancang oleh gudang senjata gelap untuk beberapa bos super di dunia bawah tanah barat, yang disebut penguasa gelap. Meski berbentuk pistol, namun kapasitas magasinnya bisa mencapai 26 peluru, kecepatan pelurunya super cepat, dan akurasinya juga luar biasa. Karena penguasa kegelapan adalah murni buatan tangan dan simbol identitas, tidak lebih dari 50 orang di dunia yang memiliki pistol jenis ini, dan bahasa Inggris yang mewah di pistol itu adalah nama bahasa Inggris Liu. Ledakan. Begitu Liu bergegas ke jalan, dia mengayunkan tangannya dan menarik pelatuknya ke kiri atas. Seorang pria berbaju hitam jatuh dari balkon di suatu tempat. Selama proses jatuh, pria berbaju hitam itu masih menyemprotkan darah dari tengah alisnya. Ledakan. Setelah Liu membunuh satu orang, dua tembakan lagi meledak. Liu terus berjalan dan bergegas keluar 3 langkah dengan cepat. Di tanah di belakangnya, 2 lubang peluru meledak, dan beberapa batu kecil terciprat. Ledakan. Pada saat yang sama, Liu berbalik, mengangkat tangan kanannya 45 derajat dan melepaskan 2 tembakan berturut-turut. 2 pria berpakaian hitam jatuh dari atap ruang karaoke kecil di lantai 2. Jiaqi, keluarlah, rintangan pertama sudah teratasi, kata Liu datar. Jiaqi segera berlari keluar, dan bergegas ke sisi Liu. Kali ini, Liu langsung mengulurkan tangan kirinya untuk membungkus pinggang kecilnya dan berjalan keluar dari jalan Sililen. Pada saat ini, Jiaqi sedikit gugup, menghadapi musuh yang tidak dikenal, mahasiswi biasa ini benar-benar tidak bisa benar-benar tenang. Liu bisa merasakan tubuh Jiaqi sedikit gemetar, dia berbisik, jangan takut, mungkin ada seorang pria bersenjata yang menyergap, tetapi Anda harus percaya pada saudara Liu, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Nah. Jiaqi mengangguk berat, dan ketika dia melihat yang terluka terbaring padat di jalan, dia bahkan lebih tersentuh. Tetapi pada saat ini, sebuah Land Rover Discovery tiba-tiba bergegas, dan mobil Land Rover juga memancarkan sinar tinggi yang kuat, cahayanya cukup untuk menusuk orang untuk membuka mata mereka. Jiaqi secara naluriah mengangkat tangannya untuk menghalangi matanya, tetapi Liu menyipitkan matanya dan mengunci mobil.
Di bawah cahaya yang kuat, dia melihat bahwa jendela depan dan belakang di sisi kanan Land Rover jatuh, dan dua senjata ditembakkan. Ditembak dari itu. Ledakan. Reaksi Liu begitu cepat sehingga sulit dipercaya, dan dia menembakkan dua peluru dengan jentikan tangannya. Uh! Hanya telinga Liu yang sangat kuat yang bisa mendengar dengan jelas saat ini. Dua suara teredam datang dari Land Rover, menunjukkan bahwa pria bersenjata itu telah ditembak. Namun, pada saat ini, dua roda depan Land Rover tiba-tiba berputar, mesin mobil meraung seperti binatang buas, dan kecepatannya tiba-tiba lebih dari 2 kali lipat, dan bertabrakan dengan Liu dan Jiaqi. Apa? Jiaqi sangat ketakutan sehingga dia berteriak. Dia secara alami mempercayai Liu, tetapi sangat sulit untuk mengendalikan dirinya saat ini. Jangan takut, saudara Liu yang Anda percaya tidak akan membiarkan Anda mengalami kecelakaan. Liu memeluk Jiaqi dengan erat, dan kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan keduanya benar-benar melompat setinggi lebih dari 1 meter. Pada saat ini, Lu Rover Fazai sudah bergegas di depan mereka berdua. Liu membanting kaki kanannya ke kap depan mobil Land Rover. Dengan kekuatan kedua, keduanya melompat ke ketinggian lebih dari 1 meter. Harimau melompati atap mobil. Di udara, Jiaqi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya secara mandiri, dia hanya bisa memeluk Liu dengan erat, dan pada saat dia berada di udara, dia mencoba yang terbaik untuk melihat wajah sudut Liu. Pada saat ini, wajah Liu penuh ketabahan, dan ekspresi terfokus itu benar-benar terlalu jantan. Tubuh keduanya hanya melompat sesaat di udara, tetapi pada saat ini, Jiaqi merasa seolah-olah mereka telah melompat ribuan mil. Dia merasa bahwa Liu melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan berbalik di udara. Ketika Land Rover menemukan bahwa itu bergegas di bawah kaki keduanya, Liu menembakkan 2 tembakan lagi, dan peluru menembus 2 lubang peluru dari atap Land Rover. Gah! Pada saat yang sama, Land Rover segera menemukan bahwa itu di luar kendali. Mobil itu berbelok tajam 2 kali berturut-turut, ban bergesekan dengan tanah membuat suara ban yang keras, dan akhirnya menabrak toko 2 lantai. Ledakan. Land Rover dan toko di lantai 2 bertabrakan dengan sekelompok besar kembang api yang mempesona, seperti kembang api yang paling mempesona di malam yang gelap. Hanya saja suara kembang apinya agak terlalu keras, sehingga Jiaqi untuk sementara tuli. Ketika api dan ledakan berakhir, Liu dan keduanya jatuh ke tanah lagi. Karena Jiaqi tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia hampir jatuh di bawah kekuatan inersia. Tapi lengan Liu sangat kuat, dan dia memeluknya dengan erat, Jiaqi hanya bersandar sedikit untuk menghentikannya jatuh. Ledakan. Pada saat ini, Land Rover menemukan bahwa ledakan sekunder telah terjadi, dan cahaya api menyinari wajah Liu dan memberinya latar belakang besi dan api yang mendominasi. Jiaqi bersandar di lengan Liu, menatap pria kuat yang menyelamatkannya dari penjahat, dorongan tak terkendali tiba-tiba muncul di hatinya. Kakak Liu. Hah? Aku tidak akan kembali ke sekolah malam ini. Kemana kita akan pergi? Keduanya berbicara dengan singkat dan cepat, seolah-olah segala sesuatu di sekitar mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Jiaqi menggigit bibir bawahnya dengan ringan, seolah dia mengumpulkan keberaniannya. Ayo pergi ke Green Apple Hotel, aku. Sehingga aku bisa bersaksi untukmu, kita berdua bersama malam ini, jangan sampai hal besar terjadi. Dan polisi datang kepada Anda masalah. Jiaqi, kamu gadis yang baik. Liu berkata dengan lembut. Bersambung.